Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue sebagai satu kesalahan. Kenapa slip Dia of tongue? mengatakan fakultas kedokteran, di mana-mana muncul Itu bukan saya, Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu, dan itulah yang saya katakan orkestrasi tadi. Ke topik tadi. Gitu loh, ketika mengatakan tingkat sarjana muda dengan tingkat sarjana tadi, saya mengalami ada 120, ada 120, dan mungkin nanti juga ditanya tentang jurusan, gitu loh. Sama dengan fakultas psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan. Menurut Anda dari isu ini siapa yang paling dirugikan? UGM? UGM. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kalau menurut saya ya mereka yang cari nama, saya tidak tahu. Gitu loh. Apakah Jokowi bisa juga di balik itu ada di sana. Dan Anda berharap penjelasannya bisa memberikan kejelasan, juga jangan malah membuat Anda makin bertanya. Iya, kalau tapi saya tidak melihat seperti itu. Tapi pertanyaannya, apapun yang akan dijelaskan oleh pihak rektorat, Anda dan kelompoknya pasti juga tidak akan puas. Oke, kami kembali sesaat lagi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Valentinus Laya di channel Laya Calon Guru. Teman-teman, di kesempatan ini kita menyaksikan acaranya Rosi, di mana narasumbernya dua-duanya adalah alumni UGM, yang mana salah satu adalah Profesor Kuncoro dan Dr. Rismon sebagai salah satu yang menuding ijazah palsu Pak Jokowi dan sebagai terlapor pada kasus fitnah Pak Jokowi. Nah teman-teman, ini sangat menarik untuk diikuti. Kenapa teman-teman saya bilang begitu? Karena ini mempertaruhkan namanya UGM. Ini bukan lagi tentang Pak Jokowinya, tetapi sudah mengarah ke arahnya UGM. Dan ada juga sesuai dengan permintaan Pak Jokowi atau dugaannya atau feeling pribadinya yang mengatakan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu ini, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama teman-teman. Berikut video ini. Selamat malam. Anda menyaksikan program Rosi. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi menyedot perhatian publik. Ada dugaan isu ini terus digulirkan karena ada kepentingan politik, bukan sekedar persoalan administratif. Apalagi belakangan muncul isu orang besar dan baju biru di balik polemik ini. Malam ini, Rosi mengundang dua alumni UGM. Profesor Kuncoro, guru besar psikologi UGM yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar UGM tahun 2018-2021. Serta Rismon Sianipar, alumni UGM yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Selamat malam Prof. Kun, selamat malam Bung Rismon. Selamat malam Pak Rismon, selamat malam pendengar semuanya, pemirsa. Terima kasih sudah di Rosi. Rasanya sebagai dua orang alumni UGM, ini kali pertama Prof. Kun dan Bung Rismon bertemu ya? Siap. Betul ya Prof? Betul. Saya memberikan kesempatan atau ruang bagi dua alumni untuk berbicara soal dugaan skandal ijazah palsu ini yang terus berkembang sampai saat ini. Bung Rismon, kita sudah tahu posisinya. Saya ingin dengar seperti apa pandangan Prof. Kun soal dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Oke. Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu. Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Itu kan artinya, lah sekarang
Sudah ada saksi. Saya ketika saya menjabat ketua Dewan Guru Besar, saya punya banyak sahabat Dewan Guru Besar dari mereka. Dan kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai ketua Dewan Guru Besar, ketika melakukan pidato untuk akhir tahun, Pak Jokowi hadir di sana dan juga kemudian berpidato di situ, saya tahu. Saya bertanya-tanya, betul tidak orang di sini? Mereka mengatakan betul. Itu saksi dari para dosennya. Pada waktu kami reuni alumni saya dari Fakultas Psikologi, ada adiknya teman itu, iki lho koncone Jokowi mbien, itu sudah suatu kesaksian dari situ. Jadi Prof Kun ingin membenarkan bahwa Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM dan lulus serta memiliki ijazah. Itu saya dari saksi dan bukti. Bahkan makanya tadi saya menjadi pernyataan saya adalah apakah yang menjadi dasar itu adalah fisiknya, ijazah, atau pengakuan mereka sebagai lulusan UGM. Karena hubungannya dengan untuk melamar jadi untuk di KPU dan sebagainya. Di sejarah awal dulu persoalan itu muncul gitu loh. Nah kalau misalnya yang seperti itu terjadi, lu buat apa fisik ijazah? Karena pada kenyataan kalau ngelamar kita pekerjaan tidak diperlukan itu. Itu pertanyaan yang perlu dijawab oleh Bung Rismon. Iya, kalau jawabannya verifikasi dari KPUD Solo itu memang tidak ada. Jadi berita acara pemeriksaan pada saat Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai calon wali kota tahun 2005 itu tidak ada berita acara pemeriksaan atau verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi murni yang ada adalah menurut Ketua KPUD Solo Bapak Justinus Arya itu mengatakan ya yang diketok pleno internal sah adalah lembar fotokopi ijazah berlegalisir. Nah pertanyaannya adalah kalau hanya fotokopi ijazah berlegalisir itu kan stempel sangat mudah untuk dibuat. Bukan hanya di Pramuka, di sekitaran UGM juga banyak yang bisa buat itu gitu loh. Jadi bukan kita mempertanyakan tadi itu yang dibilang Profesor Kuncoro, kesemuanya kita tanyakan. Oleh karena itu keterbukaan atau transparansi proses akademik dari Pak Jokowi ini harus dibuka. Tetapi apa yang kami dapati tanggal 15 April ya pihak 15 April tahun ini? 15 April tahun 2025, pihak UGM yang diwakili oleh 2 wakil rektor saat itu tidak menunjukkan sama sekali dokumen apapun. Dan ditambah lagi kejanggalan bahwa yang ditampilkan di Tipidum sendiri bahwa total SKS hanya 122 SKS, mata kuliah wajib itu 88, terus mata kuliah pilihan itu 34, total 122 SKS. Dan itu hanya cocok untuk sarjana muda sesuai dengan pendaftaran awal yang ditunjukkan juga oleh Dirtipidum. Pendaftaran awal Pak Jokowi tahun akademi 1980-1981 itu sarjana muda. Dan registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademik 1981-1982 juga sarjana muda. Itu membuat Anda makin penasaran? Iya, karena saya sendiri juga sekitar Maret 2025 tahun ini, itu saya mendatangi juga perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Oke, tahan di situ ya Bung ya. Prof, seberapa penting sebenarnya Prof lihat sebagai seorang mantan guru besar UGM, kegigihan dalam tanda kutip para alumni UGM, ya ada Bung Rismon tentu tidak sendiri, untuk terus-menerus menelisik soal ijazah Pak Jokowi? Pertanyaan saya adalah dalam kapasitas apa menelisik? Untuk apa mereka menelisik? Silakan ditanyakan. Untuk apa Anda menelisik? Ya, pertama karena kecintaan kami kepada alma mater kami, begitu. Yang kedua, kecintaan kami pada Republik ini supaya besok ya target saya bukan Pak Jokowi atau memenjarakan Pak Jokowi, tetapi target saya adalah supaya KPU mulai KPUD sampai KPU itu dalam seleksi calon pemimpin kita itu harus tertib, tidak meninggalkan gray area semacam ini. Ya tadi itu saya tanya saya datang sendiri KPUD Surakarta, tidak ada memang berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Surakarta. Bagaimana ini? Jadi kalau wilayah-wilayah atau warna-warna abu-abu ini ada pada calon pemimpin bangsa kita, hancurlah Republik ini. Karena kecintaan pada Republik dan kecintaan pada alma mater. Pertanyaan saya adalah, konsistenkah beliau perilaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik, melihat kekurangan-kekurangan? Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Begitu. Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekkan itu adalah UGM-nya. Forum benar seperti apa, Prof? Nah, sekarang kalau misalnya yang terjadi seperti itu adalah
di KPU. Kenapa seperti ini? Kalau tadi dikatakan bahwa mereka hanya diperoleh legalisirnya. Lah di mana-mana kalau pada waktu itu yang berlaku hanya legalisir. Sekarang kita lihat aturannya bagaimana. Gitu loh. Kalau aturannya legalisir ya itu ya memang seperti itu bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan SKS-nya hanya 122. Oh, barangkali pada waktu itu yang diteliti data ketika dia tingkat sarjana muda. Karena tingkat sarjana muda itu hanya 122 SKS. Setelah itu ada program sarjana namanya. Begitu loh. Sehingga barangkali datanya sampai dengan itu hanya selevel tingkat sarjana muda. Jadi ini hanya soal persoalan data yang dipresentasikan pada waktu. Betul. Dan kemudian yang disampaikan oleh Wakil Rektor. Sekarang pertanyaan saya adalah bahwa Wakil Rektor yang sekarang terjadi, dia kan tidak menguasai data yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi adalah karena aturan yang dalam mindsetnya beliau adalah saat ketika mereka hidup. Sama dengan Bang Rismon yang terjadi. Mereka mengungkapkan sesuai dengan zaman beliau. Kebetulan kalau angkatan 81 sampai dengan 80 itu saya mengalami karena saya lulus 81. Begitu loh. Jadi konteksnya apa nih? Tadi ketika mengatakan tingkat sarjana muda dengan tingkat sarjana tadi, saya mengalami ada 120, ada 120 dan mungkin nanti juga ditanya tentang jurusan. Gitu loh. Sama dengan Fakultas Psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan. Gitu. Saya itu kemudian pada waktu saya ikut kemana-mana, tapi kemudian saya pada waktu skripsi yang milih sosial, maka orang sering mengatakan bahwa saya psikologi sosial, padahal saya tidak pernah ada masuk di dalam jurusan-jurusan itu di mahasiswa. Yang ada pemilihan dosen berdasarkan peminatannya. Oke, kalau tadi Bung Rismon yang selalu dikatakan adalah semakin mencurigai karena ketika pertemuan dengan pihak rektorat itu tidak ditunjukkan, tidak mempresentasikan ijazah apapun. Dan itu yang semakin membuat pertanyaan besar. Apakah momen yang harusnya menghentikan perdebatan ini atau kecurigaan ini harusnya diambil alih oleh pihak rektorat pada waktu itu, pada waktu para alumni ini mempertanyakan soal ijazah Pak Jokowi? Pada waktu seperti itu, yang tadi saya sudah tidak menjabat apa-apa sehingga saya tidak bisa mengontrol secara langsung. Tetapi dugaan saya adalah mereka itu menghormati hak asasi manusia. Ini bagian dari privasi seseorang. Dari privasi seseorang yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya bukan hanya sekadar privasinya. Sekarang apa kepentingan beliau meningkat seperti itu? Kalau misalnya Bung Rismon selalu mengatakan ini demi kecintaan pada Republik dan kecintaan pada alma mater. Kecintaan alma mater kemudian dampaknya sekarang yang terjadi merusak alma mater atau mencinta alma mater. Judul dari topik ini adalah Gajah Mada yang semakin kacau dengan seperti itu. Betul Anda sekali, menyayangkan Profesor. apa yang dilakukan oleh Bung Rismon karena ini setuju semakin dengan merusak apa yang reputasi disampaikan. UGM. Kalau ada upaya Profesor beliau yang lebih bagaimana Profesor mencinta Kuncoro. UGM, tidak membuat mereka seperti ini, saya tidak masalah. Tetapi ini yang terjadi orkestrasi yang mungkin bukan tidak dilakukan oleh Bang Rismon, tapi dilakukan oleh follower-follower yang mereka lone wolf. Akibatnya kemudian semacam orkestrasi yang semakin kuat. Dan ketika itu terjadi, kalau beliau mencintai UGM, stop dong. Atur bagaimana? Tapi seperti itu apa? Dia justru bermain. Betul, Bung Rismon. betul. Permainan apa, Profesor? Nah, jadi inilah. begini ya, jadi kita di Rismon ngeles samping lagi. sistem administrasi akademik juga kita menganalisa kesesuaian teknologi. Makanya saya bilang pada tanggal 15 April tersebut seharusnya itu bisa diselesaikan sampai di situ, tetapi UGM memilih bahwa ya kami akan tunjukkan ketika ditempuh jalur hukum. Ini kan seolah-olah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Jadi Profesor Kuncoro, kita sudah memiliki transkrip nilai baku Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dan itu sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtividum. Transkrip nilai itu tidak ada yang tulis tangan seperti itu. Jadi pertanyaannya itu transkrip nilai siapa? Apakah itu transkrip nilai final dari atas mahasiswa bernama Joko Widodo? Karena yang kami temui itu sangat UGM, kelas UGM begitu. Jadi enggak, yang kalau boleh saya potong sebenar, itu adalah interpretasi Bang Rismon. Karena apa? Di UGM tahun 80-an sekian,
itu tulis tangan itu banyak. Saya juga punya data yang tadi saya tunjukkan kepada Mbak Rosi. Dan data ini karena sekali lagi saya tidak berhak untuk memunculkan, maka saya tidak saya sampaikan. Tetapi itu ada, dan ada tulisan tangan. Dalam ijazah itu biasa ada bukan tulisan. ijazah, tetapi itu KRS. Transkrip nilai. Transkrip nilai. Kartu rencana studi gitu loh. Itu yang jelaskan. Anda merasa bahwa tidak ada transkrip nilai yang ditulis oleh tulisan tangan? Transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu tidak baku. Karena tulis tangan itu tidak mungkin kelas UGM itu tulis tangan. Transkrip nilai akhir untuk menandakan bahwa seseorang lulus itu kan disertai di samping mendapatkan ijazah dia mendapatkan transkrip nilai. Dan transkrip nilai tahun 85 itu sudah sangat rapi. Yang kami dapatkan itu dan kami lihat sendiri. Saya kalau boleh Mbak, sekarang dalam kapasitas apa sekali lagi Bang Rismon mengulik di Dirtipidum tadi. Kalau misalnya tapi dijawab dulu, apakah transkrip nilai akhir yang ditulis dengan tulisan tangan lazim dilakukan oleh universitas sekelas UGM? Datanya diperoleh untuk apa dulu ketika itu masih menjadi draft? Bisa jadi. Dan pada waktu itu dia mendapatkan itu masih dalam bentuk draft, belum menjadi satu statement yang di luar, gitu loh. Kalau itu masih seperti itu bisa jadi, makanya ini persoalan bagaimana dia mendapatkan data dan sebagainya. Dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi di Fakultas Kehutanan pada waktu itu, karena setiap fakultas itu memiliki kebijakan masing-masing, skillnya, dan mungkin pada waktu itu yang terjadi komputer juga belum begitu banyak. Ya, intinya Prof. Kun Gitu ini mengatakan itu sesuatu hal yang biasa. Bisa ketika Bung Riswan mengatakan nggak mungkin sekelas UGM akan secara sembrono menuliskan transkrip nilai akhir dengan tulisan tangan, Prof mengatakan bahwa itu biasa, meskipun itu sekelas UGM. Bisa jadi bisa, iya. Karena apa? Karena saya sendiri lupa, jujur saya mengatakan lupa peristiwa itu pada diri saya. Karena sekali lagi saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di kehutanan. Gitu, saya hanya melihat yang ada di fakultas saya, dan itu sudah terjadi sekitar tahun yang lalu, dan itu bukan pekerjaan saya, sehingga saya tidak tahu. Kalau saya masih pada waktu sudah menjadi dosen, saya kemudian bisa memeriksa, saya tahu, gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah di luar itu, saya harus menilai, saya tidak. Namun Anda punya keyakinan ijazah Pak Jokowi adalah asli? Ya, saya melihat itu asli, dan sekali lagi karena itu bukan hanya dari data, saya punya sejarahnya, datanya, dari dosen-dosennya, pernyataannya, dia kuliah di sana, dari teman-temannya, ada yang menyatakan seperti itu, kurang apa lagi, gitu loh. Dan sekali lagi kalau misalnya Bang Rismon tadi juga mengulik itu untuk tujuan apa, sekali lagi, gitu loh. Kalau misalnya seperti itu yang terjadi, ada yang tidak benar, gitu, boleh mereka memberikan masukan. Baik. Tetapi kan dia punya seperti ini ketika ada kasus ini saja, kemudian dikulik. Apalagi kemudian tadi yang saya permasalahkan, ketika mungkin Bang Rismon sekali saya katakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi orkestrasi dari banyak orang. Jadi menurut Anda dari isu ini siapa yang paling dirugikan? UGM? UGM. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya jelas kalau menurut saya ya mereka yang cari nama, saya tidak tahu, gitu loh. Apakah Jokowi? Bisa juga di balik itu ada di sana. Oke, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Rosi. Pada malam hari ini saya memberikan ruang bagi dua alumni Universitas Gadjah Mada, di mana alma mater mereka terkena dugaan skandal ijazah palsu. Ia adalah Guru Besar Psikologi UGM yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Guru Besar UGM tahun 2018-2021. Serta Rismon Sianipar, alumni UGM yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Saya tadi Pak Prof Kun, saya ingin mengulang kembali pertanyaan saya bahwa Anda percaya bahwa Pak Jokowi alumni UGM dan punya ijazah palsu. Ini bukan karena Anda sekonyong-konyong ingin memiliki ijazah asli. Ini bukan sekonyong-konyong karena Anda ingin membela Pak Jokowi. Tidak, Mbak. Saya sangat konsisten tahun 2024 saya membaca petisi. Ketika saya membaca petisi kemudian diikuti di mana-mana, saya sangat tidak suka dengan kebijakan Jokowi. Jokowi itu pembohong, dalam banyak hal dia pembohong. Dia adalah seorang presiden, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugas yang seharusnya diemban oleh presiden. Tapi saya sebagai seorang dosen, saya melaksanakan perintah presiden. Presidennya justru mereka berbohong, maka saya tuntut dia untuk tidak berbohong.
Makanya itu kemudian di banyak kesempatan, bahkan terakhir kemarin, seandainya saya masih punya kesempatan, dan artinya saya pada waktu Jokowi sebagai pemimpin atau presiden atau pemimpin publik, ketika dia memilih bahwa dia ada di belakang suatu partai politik, saya genjot. Karena apa? Karena dulu pada waktu dia mau menjadi lengser jadi presiden, dia mengatakan dia mau tinggal di rumah, tidak menjadi politisi, tapi sekarang dia masih bicara di situ, semakin tidak konsisten. Tetapi sekali lagi bahwa ketika... Jadi Anda tetap memiliki sikap kritis, pandangan kritis terhadap Pak Jokowi, ya. Tapi soal ijazah, di sini Anda ingin meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM, ya. lulus dengan ijazah ya. asli. Ya, okay. Bahwa saya seorang guru besar, saya harus memegang teguh kebenaran. Profesor boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Oke, Bung Rismon, Anda dipertanyakan terus bahwa kecintaan Anda pada alma mater itu justru memiliki daya rusak yang luar biasa. Alumni itu bagian dari civitas akademika. Jadi saya juga bagian dari keluarga UGM. Satu. Yang kedua adalah bagaimana Profesor Kunchoro menerangkan bahwa nilai mata kuliah dasar umum yang ditampilkan oleh Dirtividum itu nilai D untuk matematika, fisika, dan statistik. Jadi menurut kalau Profesor Kunchoro kan berdasarkan keterangan dari teman-temannya. Saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. Beliau juga mewawancarai sejumlah profesor dan mantan dekan Fakultas Kehutanan dan mengatakan Pak Jokowi itu tidak pernah lulus sarjana. Bentar Pak. Jadi begini. Jadi temuan saya sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Profesor Sofyan Effendi. Maret 2015 saya memegang sendiri, Prof. Saya memegang sendiri skripsi atas nama Joko Widodo dan tidak ada lembar pengesahan penguji. Nama penguji tidak ada, apalagi tanda tangannya. Berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi ketika saya wawancarai, yaitu ya ketika Profesor Sofyan Effendi menanyakan ke pihak Fakultas Kehutanan UGM, ya di situ dikatakan ya didapatkan pernyataan bahwa memang skripsi itu belum diuji atau tidak diuji. Jadi karena ini saya potong karena ada 3 hal yang karena meloncat-loncat. Yang pertama itu mengatakan tadi bahwa nilai D itu tidak lulus. Siapa yang bilang? Profesor Sofyan Effendi. Itu Profesor Effendi, aturannya gimana? Nilai D itu nilainya 1 itu lulus. MKGU, yang tidak lulus itu adalah mata kuliah gitu. Dasar umum, Prof. Bukan gitu. Mata kuliah lainnya. Mata kuliah dasar umum di UGM sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa ada seleksi 4 semester. Itu berlaku di semua fakultas. Saya justru bertanya, Profesor Sofyan Effendi itu kok ngurusi Jokowi itu dari mana? Dia tidak pernah bertemu dengan Jokowi. Pak Sofyan Effendi menjadi rektor tahun 2002, begitu. Sehingga yang terjadi, apakah jadi rektor dia pada waktu Jokowi belum apa-apa pada waktu itu. Sehingga dia tidak punya data. Data barangkali hanya dari orang-orang yang memberikan pada dia dan data itu adalah salah, tapi bukan pada sumber yang benar. Terus Profesor Kunchoro punya data, saya punya data, saya bisa melihat. Artinya tadi saya katakan saya KRS itu saya punya data. KRS, iya. Tetapi transkrip nilai akhir itu ada. KRS itu kan ada hasil nilai, bukan KRS tapi KHS, kartu hasil stadre. Itu kan ada hasil nilainya. Sebelum lulus kan di UGM diberikan transkrip nilai akhir. Itu tulisan dasarnya kan KHS, dasarnya kan kartu hasil nilai. Iya. Gitu. Itu 2. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bicara tentang Pak Sofyan Effendi. Sebentar, Prof. Ini sedikit teknis argumentasinya. Tetapi ketika Prof mengatakan bahwa itu atas dasar apa Pak Sofyan Effendi mengatakan dia tidak tahu apa-apa, kan hal yang sama persis dengan Prof Kun. Prof Kun juga sudah lama tidak ada di UGM, tetapi kenapa Prof Kun masih boleh dibilang? Tapi saya masih berrelasi dengan lulusan UGM dan saya punya data tentang hasil studinya Jokowi. Mengapa ketika data itu di tangan Prof Kun mengatakan bahwa inilah yang benar, dan ketika data itu di tangan karena saya dari sumber-sumber yang terpercaya dan sumber dari Bung Rismon tidak dapat dipercaya. Karena apa? Sekali lagi, saya sangat kenal, sangat paham dengan Pak Sofyan Effendi. Ketika sehari sebelum saya diwawancarai oleh si Reza, saya bertanya dengan mantan dekan Fakultas Psikologi yang orang dekatnya
Oke, saya rasa itu tidak perlu diperpanjang karena kita tidak punya suara dari Pak Betul. Sofyan Effendi. Betul. Tapi Bung Rismon ini sekali lagi ingin mengatakan bahwa ini bagian dari kecintaan pada alma mater. Kalau saya tarik benang merahnya adalah karena kecintaan pada alma mater, memberikan pelajaran bagi publik, pencerahan pada publik. Sementara Prof. Kunchoro ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bung Rismon dan dua alumni UGM lain itu punya daya rusak yang luar biasa pada tanya, alma Mbak, mater UGM. Produk dari kecintaan itu apa, Mbak? Care and love. Hasilnya itu. Ini Betul, hit betul. yang terjadi. Salah, Prof. Otokritik itu kan bagian dari kecintaan. Kalau bukan harus- otokritik sampai misalnya melaporkan ke Amnesty Nasional, memberitahukan kepada universitas-universitas di luar negeri, itu apakah itu otokritik? Ya. Begitu? Itu menjelekkan nama baik UGM, menjatuhkan nama UGM. Kemudian Betul. ketika tadi saya katakan logo Oke, orang-orang tadi Prof sudah mengatakan itu. Gitu loh. Jadi Anda harus ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi martabat UGM yang dirasakan oleh Prof Kun. Bagaimana Anda menjelaskan soal perbuatan yang sungguh sangat memiliki dampak pada UGM? Ya itu kan pertanyaan publik jelas sebenarnya. UGM sekarang menutup diri. Tidak menjelaskan secara integral proses akademik yang dialami atau yang dilalui Pak Jokowi. Dan itu makanya saya bilang kesesuaian antara kesaksian dengan oleh Profesor Sofyan Effendi juga saya dapatkan dari pernyataan Pak Kasmujo yang tahun 2017 ya, Profesor Kunchoro nonton dialognya itu, bahwa di situ semua publik menyimpulkan bahwa di situ Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Ternyata 8 tahun kemudian dikoreksi Pak Jokowi sendiri menjadi dosen pembimbing akademis. Dan kemarin reuni dikoreksi lagi hanya menjadi dosen pembimbing. Begini Mas, kalau itu saya sangat-sangat paham. Saya pernah mahasiswa seperti itu. Pada waktu itu di Fakultas Kehutanan, itu yang menjadi pembimbingnya skripsi Pak Jokowi itu Pak Mitro. Saya kenal baik Pak Mitro. Pak Mitro itu sangat terkenal di ahli kayu lapis, satu-satunya dari lulusan Amerika yang mereka demikian glamor di fakultasnya. Sehingga membuat Jokowi ini dalam perspektif saya, dia tidak berani berhadapan dengan pembimbingnya. Karena itu apa? Dia kemudian melalui Pak Kasmujo ini sebagai orang yang kebetulan dia pembimbing akademiknya. Tapi itu kan asumsi Prof. Tapi dia pembimbing akademik, dia betul. Tapi disangkal oleh Pak Gitu loh. Kasmujo loh. Yang dia tidak adalah pembimbing skripsinya disangkal. Tidak, Prof. Begitu loh. Saya tanya sendiri, Profesor ketemu dengan Pak Kasmujo nggak? Nggak kan? Coba nanti di Jogja, di Pogung Kidul ditanyakan. Jawaban yang sama, ya, sanggahan dari sanggahan dari Pak Kasmujo bahwa tidak ada perannya Sekarang dalam membimbing saya skripsi bertanya pada maupun Master membimbing akademis atas nama Joko Widodo, itu juga didapatkan oleh jurnalis Kompas TV, Oke, pada Bung waktu- Diko Nurbahagia. Jadi dua orang kami ini menanyakan ke Pak Kasmujo dan jawabannya sama. Oke. Di mana peran UGM sekarang meluruskan itu? Pada Siapakah waktu- sebenarnya dosen pembimbing akademis Joko Widodo? Pada waktu Pak Rismon ini menanyakan kepada Pak Kasmujo, wartawan menanyakan Kasmujo, itu apakah dalam situasi yang rileks, santai, atau itu memberikan pressure, ada tidak pemuda? Kalau itu seorang peneliti yang baik, itu ada yang namanya kulon, raport, membina raport dan sebagainya, gitu. Apakah ini terpenuhi data itu? Bisa jadi mereka under pressure. Dan mereka sudah tahu bahwa Sekarang saya tanya, itu situasi Profesor Kunchoro katanya memiliki data. Siapakah dosen pembimbing akademis? yang desain pembimbing Pak akademik Jokowi di Kasmujo. sesuai Ini dengan data data. dari dekan yang saya Data dari dapatkan. dekan atau perkataan dekan atau melihat itu? Ini- Melihat ada Pak Kasmujo di Kalau- dosen pembimbing Nah, akademis. sekarang saya bertanya tadi, Kasmujo tadi ditanya itu dalam kondisi under pressure. Dia sudah pikun, usianya sudah 75 tahun. Begitu loh. Ada rasa takut. Bagaimana dia self defense? Anda sering menuduh bahwa Jokowi berbohong. Mungkin enggak. Pada waktu itu si Pak Kasmujo berbohong hanya untuk menutup agar jangan sampai ada pertanyaan lebih lanjut lagi. Karena terlalu besar. Betul. tekanan Makanya ini. Makanya tekanan saya yang ada tanyakan, dari situ. Betul. ini kan orangnya sendiri Rismon. menyanggah Nah, bahwa- itulah tadi saya Bentar katakan dulu, karena Prof. dia Saya kondisi ngomong dulu. under pressure Saya tadi. ngomong dulu, Anda Prof. ngomong tapi dengan saya diminta untuk paham dengan Anda tidak pernah memahami maksud saya. That's not Harusnya fair. sanggahan dari
Pak Kasmujo itu bukan disanggah lewat perkataan juga oleh dekan, tapi by data, bukti empirik ada nggak data tertulis, dokumen tertulis bahwa Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademis dari Pak itu Jokowi. Anda perlukan dari UGM. Iya, karena saya sepanjang itu cuma keterangan dari dekan, saya lebih percaya orang yang bersangkutan, Pak Kasmujo itu sendiri. Ada di KRS bagaimana itu orang ada. yang pernah mengalami Di KRS-nya proses ada. akademik di UGM, dosen pembimbing skripsinya pun berubah, dosen pembimbing akademisnya juga berubah-ubah. Pertanyaannya, by data itu siapa dosen pembimbing akademis? By data, Prof. Bukan by statement. Dosen pembimbing akademiknya ya Kasmujo. Dan saya sangat memahami Kasmujo pada waktu itu dosen muda. Begitu loh. Sehingga saya setuju ketika Kasmujo saya belum berhak membimbing skripsi. Karena dia dosen muda. Yang sangat potensial itu adalah karena dosen muda. Itu saya dulu ketika menjadi dosen muda, saya membimbing mahasiswa-mahasiswa baru untuk bagaimana memilih KRS, bagaimana social adjustment di fakultas, itu tugas-tugasnya lebih santai, bukan kepada pada tesis skripsi dan sebagainya. Pemilihan mata kuliah itulah tugas dosen pembimbing, dan ini dilakukan oleh Pak Kasmujo. Kenapa apa yang dikatakan oleh Prof. Kun ini tidak dikatakan oleh kampus, rektor, sehingga persoalan ini tidak perlu dibawa terlalu jauh. Tadi Prof sudah mengatakan mungkin tidak mau karena ini soal privacy, tapi kan ini sudah jadi urusan publik. Apakah Anda juga memiliki penilaian bahwa harusnya pihak rektorat UGM langsung menjelaskan ini secara rinci? Kalau saya ada hal yang lain, mungkin dari mereka itu punya buat apa ini mereka lakukan. Mungkin di universitas tidak bisa melihat untuk kepentingan apa. Apakah hanya untuk kepentingan pertanyaan Bang Rismon? Untuk menghentikan supaya ini Gitu loh. tidak terus-menerus menjadi polemik yang Sekarang kalau menghabiskan misalnya energi. sekarang ini tidak usah dipermasalahkan aja, tidak ada masalah. Tapi ketika ini masih diorkestrasi terus ya kan jadi masalah. Saya nggak setuju dengan orkestrasi itu seolah-olah ada partai politik atau pendana. Oh tidak, Prof. orkestrasi itu bukan seperti Undang-undang itu. Saut nomor- menyaut informasi itu orkestrasi. Jadi maaf kalau Anda mengatakan orkestrasi itu bukannya dengan politik, tidak. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Saya tidak mau tentang berbicara kalau keterbukaan urusan informasi politik. publik, Prof. Ijazah yang telah dipakai untuk mendapatkan jabatan publik itu adalah milik publik. Saya adalah warga negara pembayar pajak. Oke. Dan Joko Widodo telah menggunakan ijazahnya tersebut setidaknya 2 kali, tahun 2014 dan 2019, untuk mendapatkan jabatan presiden. Sekarang pertanyaannya, Jokowi bertanggung jawab harusnya menunjukkan kepada kita semua sebagai warga negara pembayar pajak bahwa ini loh ijazah yang saya pakai untuk mencapai jabatan presiden. Oke, itu bukan hak kami. itu bukan urusan saya. Sesuai Urusan Anda Undang-Undang adalah nomor 14 ijazah tahun palsu. 2008. Tapi bukan saya, urusan saya. Hak mengeluhkan itu bukan saya. Urusan Jokowi dengan Anda. Gitu. Tapi kalau ijazah palsu saya pertahankan. Tugas saya mengantarkan ijazah palsu. Karena itu terkait dengan Kalau terkait alma dengan mater. UGM. Dari mana Pak Profesor Kuncoro yakin bahwa ijazah Jokowi asli? Loh tadi saya bilang. Apanya? Dia itu kuliah di UGM. Teman-temannya membuktikan. Saya punya daftar nilai. Gitu loh. Ada transkripsinya. Itu apa tidak? Makanya transkrip nilai atau KRS? Transkrip nilai ada. Akhir. Tulisan tangan. Itulah tadi. Nilainya kalau memancing saya pada tulisan tangan. Tapi persoalannya adalah makanya kalau itu Profesor hanya- Kuncoro sebentar. benar-benar melihat transkrip nilai Sebentar, akhir itu, saya tanya pada nilainya tulisan tangan atau ketik? Anda percaya Jokowi kuliah mesti tidak percaya. Karena Anda dalam konsep Anda pembenaran. Agar Anda benar kemudian itu tidak diakui. Tetapi sekali lagi, yang mengatakan bahwa Jokowi kuliah itu bukannya saya. Dosen mengatakan, mahasiswa temannya mengatakan. Betul, Rismon. Gitu Kalau loh. keterangan KKN dia ikut itu bernilai KKN. sama dengan keterangan yang didapatkan oleh Profesor Sofyan Effendi, beberapa Sebentar. profesor rekannya dan Jangan mantan disamakan. dekan fakultas Sumber datanya mantan akan dekan berbeda. fakultas kehutanan. Itu loh. Mantan dekan fakultas kehutanan UGM diwawancarai oleh Profesor Sofyan Effendi mengatakan Jokowi tidak pernah diuji skripsinya. Oleh Sekarang- karena itu tidak ada tanda tangan penguji di skripsinya. Coba Prof, di UGM ada tidak skripsi tanpa lembar pengesahan penguji? Anda pertanyaan saya tanya. Iya. Di UGM ada berapa cara pengujian seperti itu? Di kehutanan ada berapa cara?
Anda tahu, hanya mengatakan skripsi. Ada ujian skripsi, ada ujian pendadaran. Begitu? Ada data siapa ujian skripsi, penandatangan ada. Nilainya mungkin di situ jelek. Tapi ketika pendadaran dia memertekan dengan baik, nilainya bisa menjadi baik dan lulus. Setelah ujian Betul. skripsi, Ada ya? Ada dilakukan pendadaran. revisi kan? Oh, direvisi karena pendadaran. Dilakukan revisi, lalu mendapatkan lembar pengesahan penguji. Dia ada pendadaran. Kemana lembar pengesahan penguji pada skripsi Rismon. Joko Saya Widodo? tidak tahu. Yang saya tanyakan langsung 15 April 2025 kepada Profesor Wening, memang tidak ada. Sorry, saya akan membela Wening. Anda selalu mencari slip of tongue sebagai satu kesalahan. Kenapa slip Dia of tongue? mengatakan fakultas kedokteran, di mana-mana muncul Itu bukan saya, kedokteran. Prof. Itu bukan saya. Tapi kelompok Anda mengatakan seperti itu, dan itulah yang saya Betul, katakan orkestrasi Rismon. tadi. Kembali ke topik tadi. Gitu loh. Nggak usah itu. Betul. Lembar Kenapa pengesahan Anda, penguji. Anda terlalu. kembali ke topik tadi? Ini hubungannya dengan Saya orkestrasi tanyakan penjelekan kepada lembaga Profesor UGM. Jangan Profesor larikan, Wening, Rismon. tidak ada lembar pengesahan penguji pada skripsi atas nama Joko Widodo. Alah, Kemana itu Prof? aja. Memang tidak Alah. ada. Ada nggak data KKN Pak Jokowi? Belum kami temukan. Tiba-tiba Dirtipidu mengumumkan tahun 1983 KKN Pak Jokowi di Desa Wonosegoro, Kecamatan Desa Ketoyan, Oke. Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Dan direvisi lagi oleh Pak Jokowi menjadi tahun KKN 1985 Sekarang saya awal. tanya Mas, apakah Bu Wening itu paham Pak Jokowi? Tidak. Dia hanya karena menjabat jabatan sebagai wakil rektor dan Maka Anda ia harus- datang, Anda tanya, harus menjawab. Loh, Tapi dia, kedatangan- Gini, yang Prof. ngerti itu adalah fakultas. Kalau begitu ngapain diterima kedatangan kami? Lah karena Dan Apa mereka kawan ini? memberikan waktu, ruang, dan tempat kepada Nah. kami. Artinya apa? Mereka sudah bersedia dong menerima idiot kedatangan lu, kami. Dan Anda berharap penjelasannya bisa memberikan kejelasan, juga Gimana jangan itu? malah membuat Anda makin bertanya. Iya, kalau Tapi begitu. pertanyaan, saya tidak tapi- melihat seperti itu. Tapi pertanyaannya, apapun yang akan dijelaskan oleh pihak rektorat, Anda dan kelompoknya pasti juga Tidak tidak akan akan percaya. puas. Oke, Betul. kami kembali sesaat lagi. Tidak akan percaya. Polemik seputar Betul. keaslian ijazah Jokowi tidak lagi semata persoalan Bagaimana dokumen pun tidak akan akademik. dipercaya, Kasus ini teman-teman. menjadi Itulah ujian Rismon. integritas lembaga pendidikan. UGM sebagai alma mater Jokowi ikut terseret dalam pusaran yang berpotensi mengancam kredibilitasnya sebagai institusi pendidikan. Jika dugaan ijazah palsu terbukti. Tapi bagaimana kalau tidak? Saya masih bersama Prof. Kunchoro, Guru Besar Psikologi UGM yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar UGM tahun 2018-2021 dan alumni UGM Rismon Sianipan Seru, yang guys, terus seru. menerus mempertanyakan keaslian Seru, teman-teman. ijazah Pak Jokowi. Kita Saya berikut ya, teman-teman, ya. ingin melihat dari dua alumni UGM ini. Prof. Kunchoro meyakini bahwa Pak Jokowi pernah kuliah, lulus dan memiliki ijazahnya yang asli. Dr. Rismon itu terus mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Pertanyaan saya adalah, Dr. Rismon, apa yang sebenarnya Anda cari? Sekali lagi saya katakan kita harus Ya. ke depan harus memiliki pemimpin yang tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan klasik semacam ini. Ya. Kalau Anda misalnya tidak happy atau tidak puas kenapa dengan baru kali ini? penjelasan rektorat, pihak rektorat UGM, tidakkah apa yang menjadi penjelasan Prof. Kunchoro itu bisa memberikan ruang kepercayaan pada Anda? Ya karena memang tidak ada penjelasan tentang itu dari UGM sejauh ini. Ya seperti saya katakan tadi ya, by data gitu. Tidak ada lembar pengesahan penguji di UGM. Ada yang mengatakan bilang hilang katanya. Ada yang mengatakan oh itu ada di belakang. Nggak ada di belakang. UGM pun bingung pada saat 15 April 2025. Jadi ketika tidak ada lembar pengesahan penguji, bagaimana UGM menjelaskan bahwa Joko Widodo lulus dari UGM? Apakah UGM universitas sekelas itu yang tidak ada? Setelah memang benar dibilang Profesor Kunchoro, ada yang namanya ujian skripsi, tetapi ada tahapan lain, yaitu revisi. Kalau revisi tidak dilakukan pun tidak akan lulus. Karena apa? Setelah ujian skripsi dilakukan revisi sesuai dengan keinginan penguji, baru ditandatangani lembar pengesahan penguji. Oleh karena itu,
Ya, saya setuju dengan statement Profesor Sofyan Effendi meskipun sudah ditarik bahwa skripsi itu belum pernah diuji. Oke. Dan skripsi itu menurut keterangan Profesor Sofyan Effendi merupakan contek jiplakan dari pidato Profesor Sunardi. Dr. Rismon, Anda dan dua alumni yang lain, Anda seperti ingin sekali atau terus-menerus memiliki keinginan untuk membongkar soal ijazah Pak Jokowi. Anda tahu nggak bahwa Anda nggak memberikan trust sedikit pun dengan penjelasan Prof. Kunchoro? Karena saya by data. Lembar pengesahan, bukan hanya itu saja yang saya teliti. Lembar pengesahan penguji, bukan itu saja. Lembar pengesahan pembimbing pun itu jauh lebih, teknologinya jauh di atas 1985. Dan itu teknologi, itu sudah Microsoft Word tahun 92 ke atas. Saya kira itu dengan sinambela, Yosua sudah dibantah pendapat Anda itu, Mas Rismon. Gitu. Jadi di luar sana dengan Yosua Sinambela itu sudah menjelaskan tentang, saya tidak menguasai tentang teknologi itu karena itu bidang saya, tetapi saya membaca tulisan Anda, perdebatan Anda atau jawaban-jawaban oleh Yosua Sinambela itu sudah kalau menurut saya sudah jelas. Kemudian yang kedua yang kadang-kadang saya bertanya-tanya, masalah pendidikan di Indonesia ini sangat banyak. Kenapa yang diulik itu hanya Jokowi? Sementara kita masih bisa melihat ada seorang menteri yang mendapatkan gelar doktor hanya berapa waktu, tidak yang diulik waktu itu. Gitu loh ya. Itu di saat ini. Itu membuat Anda bertanya bahwa ada apa gerakan alumni UGM ini, tiga orang alumni UGM ini hanya khusus terfokus pada Pak Jokowi. Ya karena Pak Jokowi kalau kami sayang pada Pak Rismon, Mas Rismon ya, Bang Rismon, saya sayang pada Pak Rismon. Saya justru khawatir Bang Rismon itu kalau dimanfaatkan, bahwa politik itu butuh panggung gitu loh. Dan kondisi yang seperti ini kok kelihatannya semakin mengulik, betul. Anda punya sukses, Anda telah menciptakan post-truth di Indonesia seperti ini karena banyak dukungan. Drun Emprit mengatakan bahwa Anda menang dalam hal data, dalam percakapan di media sosial, begitu loh. Tetapi ketika masalah kebenaran itu nanti dulu gitu loh. Ini makanya sekarang tadi yang saya khawatir, kalau ini saya sayang betul menunjukkan pada Bang Risman. Jangan-jangan nanti dimanfaatkan malah oleh kepentingan mereka karena ada panggung-panggung politik itu. Anda merasa bahwa Bung Rismon ini justru bisa dimanfaatkan oleh orang untuk apa? Ya tadi untuk agar bisa duduk di panggung politik tertentu biar dia masih tetap dikenal. Siapa maksudnya? Bisa jadi Pak Jokowi sendiri yang memanfaatkan. Jadi Anda justru gitu ingin mengingatkan Dr. Rismon dan kawan-kawan jangan justru dijadikan alat untuk terus membuat nama seseorang. Bisa jadi, karena itu adalah panggung yang membuat Pak Jokowi itu semakin dikenal. Barangkali kalau isu ini terkenal, mungkin nama Pak Jokowi sudah mulai tenggelam, tapi dengan adanya ini dia selalu muncul terus. Oke. Silakan dijawab Dr. Rismon. Saya nggak percaya itu statementnya Profesor Kunchoro ya, karena hal ini berkepanjangan sebenarnya dari pihak UGM sendiri, nggak pernah menjawab apapun, tidak pernah menjawab apapun dan menghindar. Di gelar perkara khusus Bareskrim, kenapa UGM tidak hadir menghadapi kami face to face menjelaskan semuanya dan itu selesai. Dan saya sebagai peneliti siap salah, Prof. Saya bukan orang UGM, jadi saya hanya dipukul di sini sebagai orang UGM, tapi saya bukan orang rektorat. Anda tidak lagi menjadi bisa seorang guru menjelaskan apa yang terjadi, kenapa tidak menjawab, kenapa tidak ini. Mereka pasti punya alasan tertentu yang saya juga tidak tahu. Ya, gitu artinya boleh nggak kalau misalnya ada anggapan untuk menghentikan ini, harusnya pihak rektorat juga menjelaskan sehingga ini tidak berkepanjangan, atau misalnya Pak Jokowi. Sekarang pertanyaan saya, berapa kali yang namanya Bu Ova, kemudian Dekan, itu sudah menjelaskan. Artinya Prof. Kunchoro ingin mengatakan bahwa Dr. Rismon Sianipar dan teman-teman, Anda sudah punya mindset bahwa ini pasti ijazah palsu. Tidak. Apapun penjelasannya, Anda nggak akan happy. Tidak. Karena memang tidak pernah ada penjelasan. Saya pengumuman dari Profesor Ova Emilia meyakini. Mana datanya? Setidaknya ada digelar di situ data, baru statementnya memastikan. Oke, saya sudah mendengar penjelasan ini dari teman-teman yang menggugat ijazah Pak Jokowi keasliannya.
Anda selalu meminta libatkan kami akan, kenapa kami tidak dibiarkan ikut mendengarkan, gelar pada kami. Emang Anda siapa yang bisa mendapat privilege untuk supaya Anda rektorat, polisi ngasih ke Anda? Siapa Anda gitu loh? Saya warga negara, pembayar pajak. Betul. Saya juga sivitas akademika UGM. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, saya punya hak. Apakah benar ijazah Pak Jokowi itu dipakai untuk capres itu, dan dalam kertas suaranya pada saat saya pilih sendiri Pak Jokowi, saya memilih Pak Jokowi tahun 2014. Di situ Insinyur Joko Widodo. Kalau Itu hak begitu bisa saya sebagai suka-suka. warga negara. Mungkin jutaan juga ingin memastikan apakah ijazah itu benar-benar ada sesuai dengan proses akademik yang dilaluinya, dan itu Ya tidak. kan udah nggak presiden lagi. Apalagi yang mau Anda gugat. Tapi tetap saja itu pernah dipakai. Ijazah itu pernah dipakai untuk mendapatkan 2 kali presiden, itu harus menjadi domain publik. Bukan Ini bukan jawaban saya Pak Rektor ya, tapi cuma saya memperkirakan saja. Apakah kira-kira dalam hal ini rektorat itu adalah melindungi, gitu, melindungi data mahasiswanya? Kalau misalnya yang publik itu bukan pada rektorat, tapi mintanya pada Jokowi, karena yang berhak itu Jokowi. Tetapi rektorat itu melindungi, ya jangan tanya pada rektorat, mintalah pada Jokowi itu membuka. Kalau minta pada universitas, ya universitas saya kan melindungi sewarga. Misalnya sekarang saya Karena itu seperti yang tadi Prof. Kuncoro mengatakan, itu bagian dari data pribadi. Bukan dari data pribadi mahasiswanya, bukan pribadi Bu Ova sebagai rektor, tapi dia melindungi data pribadi mahasiswanya, kan berapa? Yang bernama Gitu Insinyur Joko Widodo. Meskipun yang bersangkutan sudah menjadi presiden dan dia menjadi kalau dia mau minta datanya itu mintalah pada Jokowi. Dan Anda memberikan juga seharusnya merasa bahwa Pak Jokowi kasih lihat aja ijazahnya tanpa itu hanya Jokowi, bukan saya berbicara dengan itu hanya Jokowi. Betul. Jadi jangan ditanya itu pada di UGM. UGM berhak untuk melindungi. Kalau kamu mengatakan hak ini itu hak pada Jokowi, tapi kalau universitas berhak melindungi, itu anggota saya. Apakah saya bisa menjadi Kompas TV ini? Saya mau minta data penjenengan. Nggak boleh, yang boleh nggak boleh. Kalau aku minta data penjenengan Mbak Rosi, aku harus pada Mbak Rosi. Jadi ketika Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lu ini? kan ada sekarang Tidak ada. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. Itu tadi saya. Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang besok. Belum, saya udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Seharusnya ada. Kalau tidak ada, seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. Siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang.
Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Ya, Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika Prof terus punya stempel datanya, tangan. itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi. Tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak. Hanya sekedar, Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. menanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya, Dr. Rismon. Seharusnya ada. Bukan Itu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada apa judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya. tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Oke. Artinya soal ijazah ini akan terus berlangsung. Ini tidak saja tentang kampus bernama UGM, tapi ini juga tentang nama seseorang yang ingin terus-menerus dipersoalkan di ranah politik. Kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih di program Rosi. Malam hari ini saya mengundang dua alumni UGM untuk mendiskusikan dan bertanya tentang perspektif mereka soal alma mater mereka dan dugaan ijazah palsu yang ditujukan pada Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya masih bersama Profesor Kuncoro, ia adalah guru besar psikologi UGM, dan kemudian Dr. Risman Sianipar yang terus-menerus mempertanyakan dan meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Prof Kun, rasanya ini harus dijawab karena pertanyaan saya dapat menangkap kejengkelan dan keresahan Prof Kun bahwa Dr. Rismon ini dipakai diorkestrasi untuk terus-menerus menggaungkan nama seseorang sehingga tetap eksis di dunia politik. Saya jawab. Ya? Ya, enggak, saya berbasis sains ya, terserah nanti dibantah karena sains adalah repeatable, bisa diuji, dibantah sekalipun. Tetapi itu tidak kami dengar dengan dari UGM maupun dari ahli dari yang Bapak bilang tadi, ahli dari pihak Jokowi, Joshua Sinambela. Yang pelajar yang terbesar di dunia ini pernah ada ya kasus Killian document. Itu dokumen analog palsu diperiksa secara forensik digital, ternyata yang diakui dibuat tahun 70 ternyata menggunakan Word document tahun 2003. Nah, ini bisa jadi serupa karena kami temui lembar pengesahan pembimbing atas nama Joko Widodo itu buatan dengan Microsoft Word tahun di atas 92, 93, bahkan prediksi saya tahun 2000. Soal teknis asli atau palsu kita sudah membahas di segmen di ini selanjutnya. Tapi pertanyaan yang di luar teknis, bahwa ada tuduhan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa ada tokoh besar di balik tudingan ijazah palsu ini, sehingga Anda dan kawan-kawan dituding bahwa digerakkan oleh tokoh besar. Prof Kuncoro sendiri saya dapat menangkap Prof Kun juga mengkhawatirkan Dr. Rismon dan teman-teman juga digerakkan atau diorkestrasi justru untuk mempopulerkan nama Pak Jokowi untuk terus ada di ranah politik. Jadi artinya Anda depan belakang kiri kanan dituduh bahwa Anda itu nggak kerja sendirian, bukan atas dasar penelitian, bukan demi marwah UGM dan akademi, dan bukan soal intelektual, tapi memang murni politik. Bagi saya itu salah. Oleh karena itu kami akan buktikan, kami akan tulis sebuah buku isinya penelitian-penelitian kami dan kami buat dalam dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam paper. Itu jawaban kami. Kalau ada yang oportunis silahkan, bukan hak saya untuk melarang. Tetapi we stand with a scientific background. Kami akan tulis buku, semua yang kami teliti, baik ijazah maupun skripsi, proses akademik, itu akan kami tuliskan dalam sebuah buku dan itulah legasi kami. Oke, Pak Rismon, sebagai seorang saudara seibu
Saya dengan Pak Rismon itu seibu, satu alma mater. Begitu. Saya hanya mengingatkan, karena penjenengan tadi mengingatkan akan menulis secara saintifik dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda yakin dengan metodologi Anda sudah benar? Karena sekali lagi, objek penelitiannya itu sudah diragukan. Anda mengkhawatirkan karena ini bergulir sudah ke pengadilan, nanti akan bergulir ke pengadilan. Dr. Rismon dan kawan-kawan ini akan masuk penjara. Nanti apa yang dia tulis sebagai sebuah pembenaran. Gitu loh. Karena yang namanya melakukan penelitian itu ada aturan. Persis. Jadi Anda mengkhawatirkan, Anda mengirimkan pesan pada Dr. Rismon, bisa kalah di pengadilan loh. Iya, kalau itu artinya bisa hanya pembenaran. Dan itu bisa menjadi satu kata yang salah, kecuali gitu loh. Prof Kun, ini biasanya kalau dalam wawancara pastikan pengacara, masuk penjara, tersangka, masuk penjara. Ya, tapi Prof Kun sendiri, saya merasa ada orisinalitas atau otentik perasaan dari Prof Kun yang khawatir Dr. Rismon ini di pengadilan akan dikalahkan. Saya tetap berkomitmen untuk melanjutkan saya. Masalah metodologi tepat atau tidak itu Prof biasanya dibalas dengan buku juga atau paper juga, bukan langsung kita nilai bahwa metodologi Anda salah. Ya mana yang benar? Tunjukkan. Coba nanti pihak Pak Jokowi atau pihak UGM membuat buku juga. Itulah kekayaan argumentasi ilmiah kita, bukan dikit-dikit divonis dengan hukum. Gitu loh. Inilah ingin kami buktikan bahwa kami berkomitmen menuntaskan ini apapun risikonya. Terakhir, Prof. Saya sebagai seorang sahabat tadi, juga seorang sama-sama alumni UGM, tapi memiliki pandangan yang sangat diametral berbeda. Meyakini ijazah Pak Jokowi palsu, percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Asli. Cuman cara penulisannya tadi, memilih sumbernya tidak benar. Kalau melakukan penelitian itu ada etikanya, ada raportnya, ada cross check datanya. Apakah itu sudah terpenuhi? Kalau sudah terpenuhi, ya monggo, gitu loh. Tapi itu Anda melihat belum? Penjenengan Anda. Kalau saya melihat belum. Baik, ya. Anda merasa bahwa dengan penulisan buku itu merasa membuat Anda sebenarnya concernnya kepada UGM atau Anda juga ingin mengirimkan pesan kebaikan supaya udahlah stop aja? Saya pada Bang Anus stop sudahlah. Sekarang buat apa? Tapi buat Anda udah tanggung. Kalau memang dia tadi yang katakan dia untuk ilmu dan sebagainya, kenapa yang diusik hanya ini saja? Hanya UGM. Dan sekali lagi ketika nama UGM hancur, kenapa tidak membenahi? Turut membenahi, itu saja. Mengingatkan pada followernya, ini bukan UGM yang salah. Tapi justru yang terjadi jangan masuk UGM bubrau tuh. Wah, sekarang kalau melihat di netizen suaranya itu tidak karu-karuan, Mbak. Dan tadi drone emprit sudah menunjukkan yang seperti itu. Jadi saya sendiri sebagai orang UGM itu merasa, kalau membela UGM ya tidak seperti ini. Oke. Ya, Anda gitu memiliki sama-sama mencintai UGM, Prof Kunchoro mencintai UGM, Dr. Rismon dan alumni yang lain juga mencintai UGM, tetapi ada cara yang berbeda dengan mencintai UGM, yaitu dengan cara soal ijazah palsu. Sesuatu yang boleh saya komentarin sebelum menutup program ini, apa nggak ada yang lain yang lebih sophisticated daripada sekedar soal ijazah yang menyita energi bangsa ini, Dr. Rismon? Iya, ini challenge yang sangat menarik. Digital forensik kita pakai untuk membuktikan bahwa dokumen analog itu asli atau... Jadi buat Anda ini menarik ya? Ini challenge dan basis kami sains kok. Makanya silahkan dibantah juga pihak UGM dengan buku. Pihak Jokowi juga dengan buku. Apa yang salah dengan itu, Prof? Baik. Cara mencintai yang berbeda. Terima kasih dua alumni Universitas Gadjah Mada, Profesor Kunchoro dan Dr. Risman Sianipar. Terima kasih telah menyaksikan program Rosi. Kita ketemu lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik teman-teman. Kita baru menyaksikan itu dialog antara Bang Rismon dan Pak Profesor Kunchoro. Cukup menarik teman-teman untuk diikuti dan banyak hal menarik yang kita dapatkan dari sini. Kedua alumni UGM ini sama-sama mengutarakan cara mereka mencintai alma mater mereka. Pak Profesor mengutarakan atau berekspresi
cara dia mencintai alma maternya dengan cara membela UGM sekuat tenaga, semampu pikirannya. Sedangkan Dr. Rismond itu mencintai UGM-nya dengan menuding UGM, ya, menyalahkan UGM, sampai menulis sebuah buku lalu menyebarkannya nanti ke seluruh Indonesia dan bahkan ke luar negeri, seperti pengakuan tadi Pak Rismond, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Profesor bahwasanya ini sudah sampai ke universitas lain di luar negeri. Jadi teman-teman, sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu atau mencintai alma mater kita bukan dengan cara menjelek-jelekan sesuai dengan kata Profesor tadi, atau dengan mempersoalkan. Jadi saya sepakat dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor, dan semua pertanyaan publik yang selama ini yang ditanyakan oleh Dr. Rismond itu terjawab oleh apa yang disampaikan oleh Profesor. Jadi teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali. Dan ada hal tadi yang dipersoalkan tadi, yaitu tentang apa itu transkrip nilai, ya. Benar apa yang dikatakan oleh Profesor bahwasanya KHS itu hasilnya adalah KHS itu hasilnya adalah transkrip nilai. Dan bisa saja tahun 85 itu atau 80, dari 80 sampai ke 85 itu masih tulisan tangan KHS-nya, ya, atau transkrip nilai itu masih coret-coretan yang didapatkan oleh pihak Barreskrim, ya. Tapi nanti ada perbaikannya. Jadi itu sebenarnya penjelasan dari Pak Profesor tadi. Terus ada yang menarik tadi dari kata Profesor ini, dia tidak membela Pak Jokowinya, tetapi dia ingin mempertahankan nama UGM itu tetap eksis, ya. Jangan sampai orang lain menilai bahwasanya UGM ini jelek di mata umum. Kemudian Profesor bilang dia mengakui bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Dari mana dia tahu asli? Ya dari pengakuan teman-temannya, pengakuan dosennya. Kemudian Profesor bisa salah, tetapi Profesor tidak bisa bohong. Nah, itu sangat mantap dari apa yang disampaikan oleh Profesor ini. Jadi semua apa yang disampaikan Profesor sangat saya setuju sekali, karena dia dalam hal ini adalah netral, bukan berarti membela Pak Jokowinya, tapi dia mempertahankan nama UGM. Ada satu hal tadi yang disampaikan oleh Bang Rismond ini yang menggelitik bagi saya, yaitu mereka membuat sebuah buku lalu menuliskannya, dan jika ingin dibantah itu karena mereka berbasis ilmiah, maka dibantah dengan buku juga, atau dengan dengan buku. Kemudian mereka ini berbasis ilmiah, maka dibantah dengan basis ilmiah. Tapi kalau saya perhatikan teman-teman seperti ini, kalau dia menulis sebuah buku lalu kita bantah itu, saya rasa tidak akan selesai. Karena apa? Karena ilmu itu kan fleksibel, ya. Apalagi ini perdebatan, ya. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ini, ya. Panjang terus dia. Jadi dia mencoba, Rismond ini mencoba mengarahkan sebuah argumen itu agar publik mencoba mempercayai itu, ya. Mereka menulis buku lalu dia meminta supaya UGM dan dari pihak Jokowinya menulis sebuah buku juga untuk membantah itu. Ternyata salah. Ranahnya ini kan sudah ke ranah hukum. Mereka menuding tanpa bukti. Jadi kita ke arah hukumnya saja. Kalau kita berdalil ke penelitian bukunya itu, apa yang dikatakan oleh Profesor tadi sudah benar. Karena apa? Penelitian itu aja tidak sah. Kenapa? Karena subjeknya salah. Ada etika dalam penelitian. Dan setiap penelitian itu harus ada izin dari orang tertentu. Kalau kita meneliti sesuatu, kalau itu berupa subjek adalah orang,
atau terkait dengan orang tertentu atau subjek tertentu atau seperti ini masalahnya ke Pak Jokowinya, maka seharusnya pihak penelitinya harus mengambil izin dari pihak Pak Jokowinya. Itu yang benar. Ya. Dan ketika Pak Jokowi tidak mengizinkan, itu tidak boleh dilakukan. Itu etika penelitian. Ya, metodologi penelitian sesuai yang dikatakan oleh Pak Profesor tadi. Jadi teman-teman tidak perlu dibantai itu apa yang disampaikan mereka, karena mereka dari awal sudah salah, langkah awalnya sudah salah. Ya. Misalnya kita begini, kita mau ke barat, yang benarnya ke barat atau ke utara lah, tapi dia arahnya ke selatan, ya udah salah. Ngapain kamu ikuti? Nggak usah diikuti, biarkan aja. Sampai mau kemana dia nanti, sampai ke kutub selatan, dan nanti terserah dia itu. Ya, itu menurut saya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan Rismon ini bahwasanya mereka menulis buku tidak perlu dipersoalkan. Ya, biar saja, kita lihat saja nantinya. Jadi demikian saja teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan apa yang disampaikan oleh Profesor silakan kita ambil maknanya sebagai pembelajaran bagi kita seluruh bangsa Indonesia. Dan Profesor sudah mulai memberikan pemahaman bagi kita agar kita dalam menilai kasus ini kita memakai logika yang sehat. Jadi teman-teman, demikian saja. Salam persaudaraan, salam logika sehat.